Presiden Jokowi pernah disindir nih dengan julukan Raja Prank Nasional. Tapi sekarang nih, hari-hari ini, justru Jokowi yang gantian jadi korban prank nasional. Gimana ceritanya? Jokowi dapat julukan Raja Prank Nasional setelah memuluskan anaknya menjadi cawapres. Langkah politik yang bikin kaget banyak orang. Tapi siapa sangka, Jokowi sendiri ternyata nggak kebal dari aksi prank. Siapa orang yang berani-beraninya ngeprank Jokowi? Siapa lagi? The one and only Prabowo Subianto. Presiden Jokowi selama ini dikenal pelit bicara soal kondisi politik nasional. Pernyataannya biasanya pendek-pendek, sepotong-sepotong, membiarkan kita menafsirkan, lalu kita berdebat satu sama lain. Tapi setelah debat kandidat KPU putaran ketiga kemarin, setelah Capres Prabowo babak belur di tema pertahanan, ya mestinya jadi kandangnya Prabowo nih, Jokowi melanggar kebiasaannya sendiri. Mendadak Presiden Jokowi jadi cerewet, mengomentari macam-macam aspek debat. Mulai dari soal jalannya debat, rahasia negara, soal fungsi edukasi debat, sampai soal format debat. Ini benar-benar di luar kebiasaannya Jokowi, di luar perkiraan BMKG lah. Jadi nggak berlebihan nih kalau orang menafsirkan kecerewetan Presiden Jokowi sebagai upaya melindungi Capres urutan 2 Prabowo Subianto. Tapi orang yang dibela Presiden Jokowi ini Prabowo yang dari dulu kita tahu tindakan dan ucapannya ajaib lah, nggak bisa diduga. Baru berapa jam Presiden bikin aksi pembelaan, Prabowo udah berulah dengan menyindir Capres lain dan mungkin juga nyindir Jokowi lewat ungkapan gara-gara menanyakan luas tanah yang dimilikinya di forum debat. Saya sih nggak tega ngebayangin jengkelnya Presiden Jokowi yang jadi korban prank orang yang baru saja dibelanya. Sabar Pak Jokowi. Jokowi jelas bukan yang pertama kena gocek perilaku ajaibnya Prabowo nih. Berbarengan dengan aksi Presiden Jokowi obrol komentar soal debat kandidat, tim sukses Prabowo ini lagi gencar-gencarnya mengorkestrasi aksi menangis massal menutupi penampilan melempem Prabowo dalam forum debat ketiga lalu. Sedikit-sedikit pasti adalah orang yang mulai terpengaruh dengan orkestrasi ini. Tapi tepat pada saat itulah ucapan terucap lantang dari mulut Prabowo. Bagi tim suksesnya ini pasti jelaslah hasil yang mengkhianati usaha. Salah! Ada satu peribahasa, satu batu kena dua burung. Sekali Prabowo ngomong, rusak kerja keras Presiden Jokowi dan tim suksesnya sekaligus. Cerita ini sebetulnya seperti mengulang peristiwa pasca debat kandidat putaran pertama Desember tahun lalu lah. Saat itu penampilan emosional Prabowo mati-matian dipoles tim suksesnya dengan narasi canggih-canggih, mendakik-mendakik, sampai mendadak Prabowo mengeluarkan pernyataan legendaris. Bahkan kalau mau dirunut, sampai pemilu 2019, pemilu 2014, momen-momen kayak begini nih udah terjadi berulang-ulang. Mulai ucapan Prabowo yang merendahkan warga Boyolali, merendahkan jurnalis, sampai menganggap enteng kasus korupsi. Bayangin, repot banget jadi tim suksesnya. Semua itu bikin kita menyimpulkan, repot banget ngurusin orang satu ini. Ratusan orang, atau bahkan ribuan orang, mesti turun tangan ngeberesin jejak-jejaknya. Saya sih nggak bisa bayangin nih, kita punya presiden yang tindakannya ajaib, dalam pengertian bikin repot banyak orang. Mestinya presiden yang repot ngurusin rakyatnya, jangan dibalik. Prabowo belum pernah jadi presiden, paling jauh jadi menteri atau menantu presiden lah. Itu saja level bikin repotnya udah nggak main-main. Dan itu baru soal kerepotan yang dibikin oleh Prabowo. Belum soal dosa penculikan dan pelanggaran HAM. Terus terang nih, saya sih nggak bisa bayangin Indonesia punya presiden penuh drama kayak begini. Kalau Anda gimana?